sukacita. Shalom adik-adik. Shalom. Lebih bersemangat lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi pada hari Minggu ini. Sekalipun kakak masih di sini, adik-adik ada di rumah, tetapi kita tetap bersemangat memuji Tuhan. Amin. Semuanya kakak undang boleh duduk rapi. Kita akan memulai ibadah kita, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita masing-masing. Yang ada adiknya, ada kakaknya, mungkin ada mama papahnya, kita ajak untuk beribadah bersama. Mari adik-adik kakak undang semuanya untuk dalam sikap doa. Mari lipat tanganmu, kau tutup matamu, dan mari tundukkan kepala. Kakak mau ajak adik-adik untuk belajar datang sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus lihat mana adik-adik yang datang dengan kesungguhan hati, mana adik-adik yang tidak bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, mari kita kasih waktu yang terbaik pada hari ini untuk membuat hati Tuhan Yesus senang. Kami datang Tuhan menaikkan ucapan syukur atas kasih dan anugerah-Mu buat setiap kami. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kondisi kami. Mungkin saat ini kami masih belajar online, tidak dapat bertemu dengan teman-teman kami di gereja, di sekolah, saudara kami. Tapi kami tahu Tuhan, pagi hari kami, siang hari kami, bahkan malam hari kami, Kau terus ada menyertai kami. Ini kami Bapa. Haleluya. Katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini lebih sungguh lagi. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. pagi
gereja anak GKRI Philadelphia Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk setiap kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih percayakan buat setiap kami. Terima kasih untuk papa mama kami, terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk sekolah yang kami masih boleh jalani. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh beribadah sekalipun online Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus memuji, memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kesungguhan hati. Kau melihat adik-adik yang ada di rumah masing-masing, mungkin bersama adik, kakak, orang tua, papa, mama. Kami datang Bapa mau memuji Engkau, menaikkan ucapan syukur kami. Oleh karena itu kami percaya Engkau hadir di dalam rumah, di dalam setiap hati adik-adik dimanapun mereka saat ini berada. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, Kau berikan kami kesatuan hati, roh-roh yang bukan berasal daripada Engkau, mencoba mencuri konsentrasi kami, mencuri kemuliaan-Mu dari hati dan tempat kami. Kami bersatu hati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami usir jauh-jauh dari tempat ini, dari hati kami, dari pikiran kami. Kami mau datang Bapa, mengangkat tangan kami mau memuji Engkau dengan pujian kami. Inilah kami anak-anak-Mu siap memuji Engkau. Haleluya, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sekarang Kak adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Oke, sebelum kita memulai memuji Tuhan, kakak minta adik-adik sekarang boleh gerakan badannya kanan kiri. Mungkin belum elastis badannya, belum siap bergerak untuk memuji Tuhan. Terus kalau ada adiknya, kakaknya di sebelah, ingetin dulu, Kak kita mau memuji Tuhan, kasih gerakan terbaik ya. Coba bilang kanan kirinya. Sudah? Oke, jika sudah kita akan memuji Tuhan dengan gerakan, kita angkat pujian. Hompilah hompimpa, haleluya. Pakai gerakan ya adik-adik. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh, hompilah hompimpa.
adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari adik-adik boleh siapkan yang sudah mama papa kasih, kita persiapkan untuk dikumpulkan, nanti disampaikan oleh mama papa ke gereja. Kita bersatu di dalam doa untuk persembahan. Bapa, kami bersyukur, terima kasih kami boleh lagi beribadah pada pagi hari ini. Kami sudah memuji nama-Mu, tiba saatnya kami mau kasih yang terbaik yang sudah Tuhan kasih buat kami, buat papa mama kami melalui pekerjaan mereka Tuhan. Ini kami mau kasih kembalikan kepada Engkau, biar Engkau Tuhan yang melipat kali gandakan setiap apa yang kami boleh kasih, Engkau yang sucikan, Engkau yang kuduskan, biar ini boleh berkenan Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Hompilah Hompimpa. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis yang buta melihat. Siap-siap melompat. Yang lumpuh melompat. Oh, oh, oh. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Haleluya. Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengumpulkan persembahan. Tiba saatnya sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak pembina. Mari adik-adik kakak undang boleh dalam sikap doa. Mari adik-adik boleh tunjukkan sikap doa terbaik yang adik-adik boleh punya. Kakak mau ajak semuanya boleh lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Kakak mau ajak adik-adik untuk boleh punya sikap doa yang gak sambil bercanda, sambil ngobrol dengan kakak, adik, ataupun temannya. Karena ketika kita berdoa, Tuhan Yesus melihat kesungguhan hati adik-adik. Mari naikkan syukurmu adik-adik. Adik-adik boleh panggil namanya, katakan Yesus, panggil namanya Bapa. Kami datang Tuhan, karena Engkaulah jawaban atas setiap doa kami. Kami mau terus percaya, kami mau terus menyembah-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan. Jawaban di setiap
katakan Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna
Shalom adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami mau belajar firman Tuhan tentang keluarga Yesus. Engkau sendiri ya Tuhan Yesus yang menjadi contoh untuk kami betapa pentingnya keluarga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, shalom. Adik-adik lihat nggak ada gambar ini? Gambar apa? Gambar rumah di semua tempat. Ya. Dan dikatakan di sini di dalam Lukas 2 ayat 40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Ya. Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, hari ini kira-kira siapa ya? Tentang siapa kita berbicara anak itu? Nah, anak itu kita berbicara tentang ini adik-adik. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Di Lukas 5 ayat yang ke-52. Oh, hari ini kita berbicara tentang Yesus pada waktu masih kecil. Adik-adik, Tuhan Yesus pada waktu masih kecil dia bertumbuh. Adik-adik, keluarga adalah tempat kita bertumbuh. Ya, keluarga di mana rumah ini kakak kasih tahu menggambarkan keluarga-keluarga. Banyak ya keluarga-keluarga. Tapi yang paling penting adalah keluarga itu anak-anak ada di masing-masing keluarga yang Tuhan telah tentukan. Untuk apa adik-adik? Bertumbuh, ya, bertambah besar. Apa artinya bertambah besar? Itu artinya bertumbuh. Bertumbuh apa ya adik-adik kalau bertambah besar ini? Betul, bertumbuh secara fisik. Bagaimana caranya kita bertumbuh secara fisik? Yaitu apa? Orang tua kalian memberi kalian makan. Ya, memberi kalian makan ini. Ya, Yesus kecil, keluarga Yesus ini, orang tua yaitu Yusuf itu memberi makan. Tahu adik-adik, Bapak Yusuf itu sebagai apa? Ya, tukang kayu. Dia dari keluarga yang sangat sederhana, tapi dia sangat mengajarkan. Pertama, dia bekerja, dan Ibu Maria memberikan Yusuf dan saudara-saudaranya itu makan makanan yang bergizi. Semuanya supaya apa? Bisa bertambah besar. Ya, adik-adik, kalau kita bertambah besar, ya adik-adik dari dari kecil, dari bayi, kemudian jadi anak-anak, itu adik-adik dari yang tidak bisa jalan biasanya kita digendong, kemudian kita sekarang bisa jalan sendiri, artinya kita bertambah besar dan menjadi kuat. Ya, adik-adik kan nggak pernah lihat anak-anak yang bertumbuh itu bertambah besar tapi nggak kuat. Tapi pasti kalau bertumbuh secara fisik dia akan bertambah besar dan menjadi kuat. Itu pertumbuhan secara fisik. Ya, badan ini seperti kakak, seperti adik-adik di rumah. Nah, dikatakan penuh hikmat. Itu pertumbuhan apa ya adik-adik? Pertumbuhan apa adik-adik? Oh, ternyata hikmat itu firman Tuhan waktu berapa minggu yang lalu dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Yusuf mengajarkan kepada Yesus itu adalah takut akan Tuhan. Mengajarkan Taurat, mengajarkan bagaimana bersikap, itu adalah hikmat. Ya, dan akhirnya adik-adik, dan setiap tahun keluarga Yesus mengajak Yesus kecil untuk pergi beribadah. Ya, pergi beribadah untuk merayakan Paskah. Adik-adik, zaman dulu Paskah diperingati untuk apa? Menyatakan bahwa kita sudah bebas dari perbudakan. Bangsa Israel keluar ya dari Mesir dan
menyatakan keluar dari perbudakan, artinya keluar dari dosa. Yesus kecil, dia tahu. Orang tua Yesus juga tahu. Adik-adik masih ingat tentang kelahiran Tuhan Yesus, di mana Yusuf mendapatkan perkataan, Yusuf jangan takut karena anak yang dikandung Maria itu berasal dari Roh Kudus, ya. Dan Maria berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi Yusuf dan Maria tahu fungsinya sebagai orang tua untuk mendidik Yesus kecil. Tapi Yesus kecil juga sangat mengerti karena dididik oleh Yusuf dan Maria untuk hidup dalam takut akan Tuhan, adik-adik, sehingga dia tidak saja bertumbuh secara fisik, tapi dia bertumbuh secara rohani. Ya, setiap tahun adik-adik, setiap tahun dia pergi bersama keluarganya. Dia pergi bersama keluarganya untuk apa? Untuk memperingati Paskah. Lihat adik-adik, begitu banyak orang, ya, begitu banyak orang. Sehingga apa? Tapi Yesus bersama keluarganya, bersama dengan saudara-saudara dari keluarga Yusuf dan juga keluarga dari Maria, jadi sepupunya Yesus pada waktu itu berjalan bersama-sama. Ini kelihatan begitu ramai karena mereka semua bersukacita mau merayakan Paskah. Nah, dipikir dia ketika berjalan, dipikir orang tua dari Yesus berpikir, oh Yesus ada di antara rombongan, ya, di antara rombongan. Dia pergi bersama-sama, pasti ada. Nah, setelah mereka merayakan Paskah, keluarga Yesus kembali, mereka tidak menemukan Yesus kecil. Kemana? Waduh, adik-adik, kakak mau ceritain. Begitu ramenya sehingga mereka tidak sadar. 3 hari mereka mencari Yesus kecil. Nah, apa yang terjadi? Mereka bertanya dari rumah ke rumah, mereka bertanya, ada Yesus kah? Ada Yesus kah? Adik-adik, sebagai orang tua pasti Yusuf dan Maria sangat khawatir apa yang terjadi akan anaknya, ya. Dan dia mencari dari rumah ke rumah, dari rumah saudara-saudaranya dia cari, dan akhirnya apa? Ditemukan di Bait Allah. Sedang berbicara dengan siapa? Dengan semua orang-orang penting di sana. Imam-imam semua. Dan apa yang terjadi adik-adik? Yesus membuat semua orang yang mendengarnya itu terkagum-kagum. Wah, luar biasa hikmatnya ya. Anak umur 12 tahun ini penuh hikmat, penuh kasih karunia. Dan rasanya semua tahu tentang firman Tuhan. Setiap ditanya dia tahu akan firman Tuhan. Tapi Yesus itu juga memperhatikan apa yang dikatakan oleh para imam di sana. Dan ketika dia berkata-kata, Yesus juga menceritakan yang tentang firman Tuhan dengan luar biasa. Bayangkan anak-anak kecil kok bisa ya menjelaskan begitu jelas tentang firman Tuhan kepada imam-imam, kepada orang-orang tua di sana. Dan Yesus begitu menikmati dan tidak kelihatan marah-marah ya adik-adik. Para imam, para tua-tua, malah muka mereka senyum. Ya, mereka tuh senang sekali dan kagum. Nah, orang tuanya bertemu dan berkata, Yesus, kenapa kamu tidak bersama-sama dengan kami? Ingat di sini, Yesus juga adalah anak Allah dan dia berkata, aku harus berada di rumah Bapakku. Tapi Yesus juga sebagai manusia, dia tahu panggilannya bahwa untuk menyelamatkan umat manusia sehingga dia taat kepada orang tuanya. Dia kembali pulang bersama orang tuanya. Dan saat itu bapak mamanya juga tahu bahwa anak ini memang dipanggil untuk menyelamatkan manusia untuk semua dosa-dosa manusia. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa apa?
pertumbuhan rohani sangat penting buat adik-adik. Bagaimana caranya? Yaitu adik-adik sama seperti Yesus kecil, ya. Ketika kita kuat secara rohani, maka kalau adik-adik pasti pernah tahu kan cerita tentang Goliat? Ya, Goliat ini orang kuat, raksasa, ya, kuat. Ini sama dengan kita gambarkan sebagai persoalan kalian. Ya, persoalan. Nah, bayangin Goliat ini begitu mukanya, muka galak ya adik-adik. Itu menggambarkan semua persoalan. Adik-adik sekolah, terus banyak yang adik-adik nggak mengerti misalnya di sekolah, atau banyak sekali tugas sehingga kadang-kadang adik-adik bete. Tapi ingat ya, ketika adik-adik takut akan Tuhan, ya, bertumbuh secara rohani, ya, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padamu adik-adik, maka apa yang terjadi? Adik-adik bisa mengalahkan Goliat, ya. Adik-adik tidak cukup bertumbuh besar, adik-adik tahu dengan yakin bahwa Allah bersama-sama dengan adik-adik, ya. Segala persoalan, segala hal bisa adik-adik lewati bersama Tuhan. Nah, hari ini menekankan bahwa tidak cukup adik-adik bertumbuh secara jasmani, tapi adik-adik harus lebih lagi bertumbuh secara rohani dengan cara adik-adik punya hati yang rindu, punya hati yang berkata, Tuhan Yesus, aku rindu seperti Tuhan Yesus yang selalu ada di bait Allah. Artinya apa? Dia mengutamakan persekutuan, dia mengutamakan berdoa dengan Bapaknya. Artinya adik-adik kuat ketika adik-adik bersama dengan Tuhan Yesus dengan berdoa. Adik-adik baca firman Tuhan. Ingat pembacaan Alkitab hari ini. Siapa yang di rumah sudah baca Alkitab hari ini? Baca adik-adik. Adik-adik perkatakan firman Tuhan, maka adik-adik akan semakin kuat, ya. Tidak cukup besar, tapi adik-adik semakin kuat. Kenapa? Untuk mengalahkan hal-hal yang mencoba untuk membuat adik-adik pusing, membuat adik-adik takut. Misalnya papa mama kalian ada sakit, kalian bisa berkata, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan akan papa atau mama, atau juga saudara-saudara adik-adik, ya. Kalau kita cuma bertumbuh secara jasmani, kita nggak berani. Tapi adik-adik, ketika adik-adik bertumbuh secara rohani juga dan lebih kuat, maka adik-adik akan kuat dan bisa berkata, setan tidak bisa mengganggu keluargaku, teman-temanku, dan bangsaku. Adik-adik bisa berdoa. Dari awal Februari dikatakan bahwa ada gerakan doa jemaat. Adik-adik, ada loh beberapa teman-teman kalian yang mengambil waktu untuk berdoa. Walaupun 5 menit ya adik-adik, tapi kita melatih roh kita untuk berdoa. Apa yang dilakukan? Adik-adik pernah lihat orang berlatihan lari? Pertama ngos-ngosan kan? Ngos-ngosan. Tapi lama-lama ketika sudah terlatih, itu akan semakin kuat dan semakin jauh berlarinya. Artinya adik-adik mungkin hari ini adik-adik cuma bisa berdoa 5 menit. Tapi ketika adik-adik terus berdoa dengan ucapan syukur, maka adik-adik bertambah lagi kesukaannya tanpa kalian sadari. Akhirnya tiba-tiba, kok aku udah 1 jam ya? Wow, luar biasa adik-adik. Dan roh adik-adik, ya, ingat Daud itu adalah dia punya roh yang kuat karena roh Allah ada padanya. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Roh Allah ada pada Tuhan Yesus waktu kecil dan terus membawa kita untuk mengenal Dia. Maka apa? Tuhan Yesus mengajarkan, menjadi contoh bagi kita. Ketika pertumbuhan rohani dibangun dengan berdoa, dengan baca firman Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan, maka dikatakan tidak cukup hanya bertumbuh besar dan menjadi kuat, tapi dia juga penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, adik-adik, dikatakan sampai akhirnya firman Tuhan berkata bahwa dan Yesus makin bertambah besar, ya, dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 52.
Firman Tuhan ini menegaskan bahwa ketika kita bertumbuh secara jasmani, bertumbuh secara rohani, maka kita akan dikasih oleh Allah dan dikasih oleh manusia. Contohnya oleh Tuhan Yesus. Nah, siapa adik-adik di sini yang mau bertumbuh secara jasmani, dia bertumbuh juga secara rohani? Ya, mulailah kita berdoa dengan bersungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan baca firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, dan jadilah firman Tuhan itu atas kehidupan adik-adik. Jangan melempem ya adik-adik, jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah. Tapi apa? Tuhan, aku mau memuji Engkau karena Tuhan besar, karena Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat, sanggup mengatasi semua persoalan hidup adik-adik dan keluarga. Ya, adik-adik, karena hari-hari ini kita banyak sekali takut corona, nggak bisa sekolah atau apa. Tapi bersama Tuhan, adik-adik bisa. Adik-adik juga penuh dengan hikmat. Adik-adik juga penuh dengan kasih karunia. Adik-adik kuat. Ya, ayat hafalan hari ini dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Lukas 2 ayat 40. Ya, adik-adik belajar berdoa. Bangkitkan manusia rohani kalian dengan berdoa. Baca firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, latih sehingga kalian bertambah besar, menjadi kuat dan penuh hikmat. Kalian akan lihat perkara besar terjadi atas hidup adik-adik. Amin adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Engkau Allah menuntun kami, memberikan contoh kepada kami. Pada waktu kecil, Engkau Allah sangat diajar oleh orang tua. Engkau ya Tuhan Yesus di bumi ini untuk takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan menuntun setiap kehidupan kami dalam waktu-waktu ini bersama dengan Engkau. Allah, kami mau tunduk Tuhan, kami mau taat kepadamu, kami mau memuji akan Engkau, kami mau memperkatakan firman-Mu dan kami mau melakukan firman-Mu sehingga kebenaran firman-Mu itu menjadi rema di dalam hidup kami dan kami menjadi anak-anak yang kuat secara jasmani, bertumbuh menjadi besar, tetapi juga kami penuh dengan hikmat, penuh kasih karunia, dan mukjizat terjadi di dalam kehidupan kami ketika kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, tuntun kami Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, pegang kedua orang tua kami ya Tuhan, yang sangat Engkau kasih, yang Engkau berikan menjadi bagian dari keluarga kami ya Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur untuk keluarga kami. Biarlah Tuhan menolong setiap usaha keluarga kami itu dijadikan berhasil. Mereka bisa merasakan pertolongan Tuhan hari demi hari ketika mereka memegang akan kebenaran firman-Mu, ketika kami semua percaya akan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang menebus semua dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Semangat.